Shalom Bapak Saudara, ketemu lagi dalam program Q&A kita. Ada sebuah pertanyaan menarik dari Ibu Selvi Antasia atau Evangelis Pepi, mengatakan bagaimana membuat diri kita rutin komitmen baca firman Tuhan dan berdoa. Nah, waktu mendengar kata komitmen, apa dalam pikiran kita? Tapi saya mau mengajak kita melihat komitmen bukan dari sebuah keterpaksaan, tetapi bermula dari rasa cinta. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 97 mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pemazmur mengungkapkan itu sebagai sebuah rasa cinta. Zaman sekarang zaman yang asik, kalau boleh saya katakan, kita bisa menumbuhkan rasa cinta akan firman. Bagaimana caranya? Kita punya berbagai versi. Buat yang sekarang sedang belajar, senang belajar dengan bahasa-bahasa tertentu, silakan saat teduh dengan bahasa itu. Kaum muda yang senang dengan bahasa Korea, tinggal dipilih fitur versi bahasa Korea. Muncul nanti keluar Yesuan Salang Hapnida Opa. Bisa dipilih yang suka bahasa Mandarin, Opa Oma. Yang senang bahasa Mandarin, pilih bahasa Mandarin, minta tolong cucu atau anaknya. Pilih aplikasi Alkitab bahasa Mandarin, nanti akan muncul Cuy, Suaiwo, dan seterusnya. Kita bisa menikmati bahasa, sekaligus kita bisa sangat teduh di sana. Aduh, mata saya nih kurang awas, mata saya udah gak bisa. Kita menikmati firman asyik dengan apa? Audio. Minta tolong kepada keluarga kita, pasang audio buat firman Tuhan. Kita bisa menikmati firman Tuhan, asyik. Jadi kita bisa menumbuhkan rasa cinta. Ya. Ada yang bilang begini, firman Tuhan itu ajaib. Ya, ajaib. Ibarat seorang perenang yang baru berenang saja. Ketika dia berenang di dalam air itu, firman Tuhan itu ibarat di dalam air itu, dia bisa tetap menikmatinya walaupun dia berenang di atas permukaan air. Tetapi untuk perenang yang sudah mahir, dia menyelam semakin dalam, dia menemukan apa? Keindahan yang tiada tara, tak berujung, begitu luar biasa. Artinya apa? Firman Tuhan buat siapapun terbuka. Semua orang mendapat bagian dalam firman Allah. Demikian dalam doa. Semua orang mendapat bagian di dalam doa. Jangan mengatakan aku susah berdoa, aku tidak bisa berdoa. Enggak. Kita bisa ngobrol sama Tuhan, apapun itu. Tuhan melihat hati kita. Dan asyik kita bisa berdoa, ngobrol sama Tuhan, dan kita bisa doakan siapapun. Doakan keluarga, doakan orang lain, termasuk doakan kita hamba Tuhan, perlu dukungan doa, didukung ya. Jadi baik sekali, bagus sekali. Kita tumbuhkan dari mana? Dari rasa cinta, asyik akan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan komitmen? Komitmen perlu, komitmen dalam firman dan doa. Kenapa? Karena cinta tanpa komitmen, wah bahaya itu. Kalau dalam drama Korea apa jadinya cinta tanpa komitmen? Harus ada komitmen. Demikian juga dalam doa dan firman, ada komitmen. Ya, komitmen itu apa? Muncul dari mana? Komitmen itu kan muncul dari kebiasaan-kebiasaan sebetulnya. Ya, komitmen itu butuh kebiasaan juga. Jadi kebiasaan-kebiasaan adalah bagian dari komitmen kita. Apa yang menjadi kebiasaan kita ketika setiap pagi bangun? Buka handphone, lihat handphone. Tunggu dulu, cari grup kita dulu, grup Agape, YKRI Agape. Klik di sana, kita akan menemukan apa? Bahan saat teduh. Baca saat teduhnya. Di situ juga kita bisa bilang apa kepada teman-teman kita di komunitas? Cayo, semangat saat teduh. Jangan diam-diam baik. Kasih semangat saat teduh satu sama lain. Ayo saat teduh. Kalau kita dapat suatu berkat, bagikan di dalam saat teduh itu. Atau apa yang akan kita doakan, ingin kita doakan, jangan sungkan. Kita bisa saling mendoakan. Ya, nggak cuma selalu minta didoain, tapi juga kan kita harus mau belajar untuk mendoakan. Ya, kita bisa saling mendoakan. Asyik kan jadinya. Jadi saya mau ajak kita gimana?
Bahwa pada akhirnya kita seperti pemazmur bilang, ya kita dibawa untuk mencintai firman-Nya dengan kesadaran bahwa apa? Bahwa sebetulnya firman itu baik untukku. Kalau kita baca lagi dalam bagian bawahnya, ya kita perhatikan Alkitab, ya kita turun lagi ke bawah. Tadi kita lihat kan dalam Mazmur 119 ayat 97, ayat 98-nya mengatakan apa? Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang malam. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Maksudnya apa musuh? Musuh yang maksudnya pencobaan yang datang kepada kita. Musuh ya dalam arti sekarang kita bisa melihat sebagai pergumulan, persoalan dalam hidup kita yang datang tak terduga. Bagaimana kita bisa siap menghadapi tantangan yang tak terduga itu, persoalan itu? Dengan saat teduh, dengan doa dan firman. Di sanalah kita dibekali. Sehingga pada ujungnya kita melihat, iya ya, doa dan firman ternyata baik untukku. Ya, saya kira itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Evangelis Pepi ya. Tuhan memberkati kita.